Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel Didik Dini. Di sini kami akan membantu teman-teman untuk dapat memahami pelajaran-pelajaran sekolah, khususnya untuk sekolah menengah atas dan sederajatnya. Pada kali ini atau pada video kali ini saya akan bahas mengenai materi persatuan dan kesatuan, yaitu materi pendidikan kewarganegaraan bagi siswa-siswi kelas 11 SMA ataupun SMU. Baik, tanpa perlu berlama-lama, inilah materi pendidikan kewarganegaraan, yaitu dengan judul Persatuan dan Kesatuan untuk kelas 11 sekolah menengah atas atau untuk sekolah menengah umum. Yang pertama, ada makna persatuan dan kesatuan. Persatuan dapat diartikan sebagai perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu. Sedangkan kesatuan merupakan hasil perkumpulan tersebut yang telah menjadi satu dan utuh. Sehingga persatuan dan kesatuan Indonesia berarti bersatunya beragam ras, bahasa, budaya, suku, dan wilayah yang menjadi satu kabulatan yang utuh dan serasi. Konsep persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia dibangun atas persamaan nasib, satu kesatuan budaya, serta kesatuan wilayah. Yang kedua, ada hakikat persatuan dan kesatuan. Hakikat persatuan dan kesatuan yaitu bagaimana setiap komponen bangsa, baik dari segi suku, agama, ras, dan golongan dapat bersatu menjadi kesatuan yang padu dengan berlandaskan teori yang besar, sehingga menciptakan keharmonisan dalam hidup berbangsa dan bernegara. Lalu yang ketiga, ada sejarah singkat persatuan dan kesatuan. Perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebelum tahun 1908 dan sesudah tahun 1908. Perjuangan sebelum tahun 1908 selalu dapat digagalkan oleh para penjajah. Hal itu karena perjuangan masih bersifat kedaerahan dan perjuangan masih berupa perjuangan fisik dengan senjata yang sederhana. Kegagalan perjuangan yang telah dilakukan mendorong para pejuang untuk mengubah taktik perjuangan melalui organisasi sosial politik. Maka pada awal tahun 1908 mulailah bermunculan berbagai organisasi pergerakan nasional seperti Budi Utomo, Serikat Islam, Indisparge, dan PNI. Sejak saat itu, arah perjuangan bangsa Indonesia pun makin tegas, yaitu dengan mewujudkan atau untuk mewujudkan persatuan nasional. Selanjutnya, ada prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan. Berikut ini merupakan makna atau prinsip dari persatuan dan kesatuan. Yang pertama, Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu. Seperti yang kita ketahui bahwa bangsa kita sangat kaya akan budaya karena terdiri dari beragam bahasa, agama, suku, adat istiadat dan kebiasaan para masyarakatnya. Yang kedua, ada prinsip dari nasionalisme Indonesia. Nasionalisme adalah sikap politik dari masyarakat yang mempunyai cita-cita dan tujuan yang sama, sehingga bangsa ini merasakan adanya kecintaan dan kesetiaan terhadap bangsa tersebut. Yang ketiga, kebebasan yang bertanggung jawab. Kebebasan yang bertanggung jawab berarti setiap orang diberikan kebebasan untuk bertindak dan bersikap sesuai dengan kemauannya, tentunya tanpa menyalahi hak asasi manusia, sehingga orang yang melakukan kebebasan tersebut harus bisa bertanggung jawab. Kita bertanggung jawab untuk menjaga persaudaraan, memperjuangkan toleransi beragama, serta mengedepankan kerja keras dan kejujuran. Yang keempat dari prinsip persatuan dan kesatuan ada wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang beserta sikap bangsa Indonesia tentang diri dan bentuk geografisnya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu yang kelima ada
prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Lalu ada faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Untuk faktor pendorongnya itu ada Pancasila, Sumpah Pemuda, dan Bhinneka Tunggal Ika. Sedangkan untuk faktor penghambatnya ada keberagaman pada masyarakat Indonesia, pembangunan nasional yang tidak merata, masuknya budaya asing yang mengikis nilai asli budaya Indonesia. Lalu ada konsep persatuan dan kesatuan. Konsep persatuan dan kesatuan tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dan konsep tersebut tertuang juga pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 25A dengan bunyi, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Lalu ada contoh sikap persatuan dan kesatuan di lingkup keluarga. Contohnya ada saling mencintai sesama anggota keluarga, mengakui keberadaan dan fungsi tiap-tiap anggota keluarga, adanya keterbukaan antara anggota keluarga, mengembangkan sikap tenggang rasa. Lalu di lingkungan masyarakat, ada contohnya ikut kerja bakti atau gotong royong membersihkan lingkungan, hidup rukun dengan semangat kekeluargaan dengan tetangga, menyelesaikan masalah sosial bersama-sama, bergaul sesama warga dengan tidak membedakan agama, suku, atau ras, serta bersikap ramah kepada semua orang. Lalu ada contoh sikap persatuan dan kesatuan di lingkup sekolah, yaitu menjenguk teman yang sedang sakit, membersihkan lingkungan sekolah bersama-sama, belajar yang giat dan tidak bolos sekolah, saling menghormati teman yang berbeda agama atau suku dan tidak membeda-bedakannya, serta tidak menyontek ketika sedang berlangsung kegiatan belajar dan mengajar. Mungkin itu saja materi mengenai rangkuman persatuan dan kesatuan untuk kelas 11 sekolah menengah atas atau SMU mengenai persatuan dan kesatuan. Lalu di sini terdapat slogan yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu jiwa. Kurang lebihnya itu saja yang saya dapat sampaikan. Sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kalian juga bisa tulis di komen materi apa saja yang menurut kalian butuhkan untuk dapat dibuatkan videonya. Insya Allah kami akan bantu untuk dapat memahami materi tersebut. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.